Selasa 16 Februari 2010, Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang memvonis Iwan Ardiansyah bin Syahril Hanafiah penjara seumur hidup. Menemukan barang bukti kain spray, handuk dan celana dalam korban yang dibuang tersangka sebagai barang bukti. Alia Pranitasari, wanita berwajah ayu, kelahiran 31 Juli 1982, sebenarnya adalah putri sulung dari 4 bersaudara, yakni dari pasangan dokter senior, Dr. Agustria Zainus Saleh dan Dr. Megawati. Dr. Agustria kala itu menjabat sebagai Ketua Departemen Obgyn Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, sekaligus sebagai dosen Fakultas Kedokteran Unsri. Hanya saja si bungsu atau anak keempat dari pasangan dokter ini telah tiada semenjak masih kecil. Sejak kecil memang kedua orang tuanya sudah menginginkan agar kelak ketiga anak mereka bisa menjadi dokter juga, dan itu pun kemudian terwujud. Alia berhasil lulus dari Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang dengan nilai memuaskan dan lulus tepat waktu. Kemudian ia menjadi dokter koas di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang dan juga sebagai dokter spesialis Obgyn atau dokter kandungan di rumah sakit lain. Begitupun dengan kedua adiknya, akhirnya juga berhasil menjadi dokter. Sosok Alia dikenal sangat baik, ceria, cerdas dan tegas. Ia juga sangat dekat dengan sang ayah dan kerap berdiskusi terkait profesi mereka sebagai dokter. Selain itu, dokter Alia pun kerap diajak ayahnya untuk menghadiri acara-acara pertemuan baik di dalam maupun di luar negeri. Sementara itu di sisi lain ada seorang pria bernama Iwan Ardiansyah berusia 27 tahun yang merupakan putra kedua dari Kepala Dinas Sosial 4 Lawang. Iwan ini sejak kecil dikenal pendiam dan suka mengalah. Misalnya ia tidak pernah protes ketika kakak dan adiknya telah dibelikan baju lebaran, sementara dirinya belum. Saat usia remaja, Iwan juga tak suka nongkrong ataupun keluyuran dengan teman sebayanya. Ia lebih suka menghabiskan waktu untuk belajar atau mencari kegiatan di dalam rumah. Sosoknya pun dikenal rajin beribadah serta penyayang keluarga. Iwan juga mudah sekali bergaul dengan sifatnya yang suka mengalah itu. Punya banyak teman dan disukai anak-anak kecil di lingkungan rumahnya. Setelah lulus SMA, Iwan berkuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Nah, ketika itulah ia berkenalan dan jatuh cinta dengan gadis Jakarta yang kemudian resmi dinikahinya pada 14 Agustus 2003. Setelah menikah, Iwan sempat memboyong istrinya pulang ke Palembang. Namun karena kala itu Iwan belum memiliki pekerjaan tetap dan ekonominya belum stabil, sang istri akhirnya memilih bercerai dari Iwan lalu pulang ke Jakarta. Semenjak itu Iwan hidup sendiri sebagai duda. Namun tak lama kemudian ia diterima kerja di Bank Pemerintah Daerah Sumatera Selatan sebagai pegawai kontrak selama 2 tahun hingga akhirnya diangkat. Tapi setelah bekerja belum genap 2 tahun, ia tiba-tiba berhenti. Pihak keluarganya menyebut jika Iwan mengundurkan diri. Tak berapa lama setelahnya Iwan kembali diterima kerja di salah satu bank di Sumatera Selatan. Kali ini gajinya lebih baik dibandingkan yang dulu. Tapi Iwan yang dari luar tampak sehat saja, ternyata memiliki riwayat penyakit bawaan yang didapatkan menurun dari orang tuanya, yakni ia dinyatakan menderita talasemia, di mana penderita talasemia, produksi sel darah merahnya tidak optimal, sehingga mudah rusak yang menyebabkan anemia. Penderita talasemia bisa tetap hidup normal, namun tetap membutuhkan transfusi darah secara intensif. Hanya saja talasemia juga dipastikan mempengaruhi kinerja jaringan tubuh lainnya. Saat itu Iwan awalnya rutin melakukan transfusi darah di Rumah Sakit Selasi, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau. Hanya saja setelah beberapa kali bolak-balik Palembang Pelalawan, Iwan mulai merasa lelah, hingga kemudian ia memilih untuk pindah konsultasi dan melakukan transfusi darah di Rumah Sakit Dr. Muhammad Husin Palembang. Kebetulan ketika itu ia datang ke rumah sakit itu, Dokter Alia lah yang menanganinya. Seperti biasa Dokter Alia dengan baik dan profesional melayani Iwan layaknya kepada pasien-pasien lainnya. Hanya saja ketika Iwan meminta konsultasi di luar jam prakteknya, Dokter Alia tak keberatan.
Karena iba dengan kondisi kesehatan Iwan, Dokter Alia memberikan waktu di luar jam kerjanya, di mana hal ini lama-kelamaan justru membuat Iwan merasa hubungannya dengan dokter cantik ini sangat dekat, lebih dari sekedar hubungan antara dokter dengan pasiennya. Iwan mulai baper alias salah paham, mengira dokter Alia juga menyukainya. Karena itu Iwan pun mulai tak segan untuk menunjukkan perasaannya pada dokter Alia yang memang cantik tinggi semampai itu. Iwan pun tak keberatan memberikan hadiah barang branded untuk dokter Alia, tak hanya sekali tapi beberapa kali. Hingga tanpa disadarinya itu membuat tabungannya jebol dan kehabisan uang. Karena ingin terus menunjukkan rasa sukanya pada wanita idamannya ini, Iwan lantas nekat menggelapkan uang dari bank tempatnya bekerja yang mencapai 56,5 juta rupiah. Yang lagi-lagi uang itu digunakannya untuk memberikan perhatian kepada dokter Alia. Sedangkan bagi dokter Alia, ia tak keberatan menerimanya karena berpikir untuk menghargai Iwan sebagai pasiennya. Tanpa sepengetahuan Iwan, dokter Alia ketika itu sebenarnya tengah menjalin hubungan spesial dengan seorang dokter bernama Reza. Hingga tibalah di hari Selasa 18 Agustus 2009, Iwan menghubungi dokter Alia dengan mengatakan ingin bertemu di salah satu kafe untuk berkonsultasi. Meskipun sebenarnya dokter Alia merasa aneh dengan ajakan itu. Masa konsultasi kok di kafe? Tapi karena mereka sudah akrab, akhirnya ia pun setuju. Kedekatan dokter Alia dengan Iwan ini memang terbilang cukup intens. Orang tua dokter Alia sempat mengingatkan agar hubungan itu tak berlebihan. Singkat cerita, ketemulah Iwan dengan dokter Alia di kafe. Saat di kafe, Iwan bertanya pada dokter Alia tentang hubungannya dengan dokter Reza. Ditanya seperti itu, Alia kaget. Loh, katanya mau konsultasi, malah tanya pribadi saya. Ucap dokter Alia pada Iwan masih berusaha sabar. Tapi Iwan malah berkata, jika dirinya sudah terlanjur jatuh cinta pada dokter Alia. Alia yang mendengar itu semakin terkejut. Lalu ia menegaskan pada Iwan bahwa hubungan mereka sebatas hubungan antara dokter dengan pasiennya saja. Setelah itu Alia berdiri dan meninggalkan Iwan sendirian di kafe tersebut. Keesokan harinya Rabu 19 Agustus 2009, Iwan kembali menghubungi Alia mengajaknya ketemu lagi. Hanya saja kali ini bertempat di satu rumah makan yang biasanya mereka datangi di daerah Palembang Square Mall ketika Iwan ingin konsultasi di luar jam kerja dokter Alia. Merasa tak ada yang aneh, Alia mengiyakan ajakan itu. Ia berpikir mungkin Iwan akan berkonsultasi seperti biasa. Setelah jam tugasnya telah selesai, dokter Alia segera melajukan Honda Jazz merahnya ke tempat makan yang dimaksud. Sementara Iwan ternyata sudah duduk menunggunya di salah satu meja. Iwan langsung mempersilahkan dokter Alia untuk duduk dan memesan menu makanan sebelum mereka berbicara. Ketika menunggu makanan yang dipesan, Iwan meminta maaf atas ucapannya saat di kafe kemarin. Dokter Alia yang memang dasarnya baik, ia dengan lapang hati memaafkan Iwan. Di saat sedang serius ngobrol, tiba-tiba ayah dokter Alia menelepon bertanya, kok tumben belum pulang padahal hari sudah petang. Iwan yang mendengar obrolan itu pun segera punya firasat jika dokter yang ditaksirnya itu pasti akan segera minta pulang lebih dulu. Karena itu Iwan memesan makanan lebih banyak lagi untuk menahan agar Alia tidak pulang buru-buru. Tapi selama makan tampak sekali dokter Alia sudah gelisah karena kepikiran harus segera pulang. Begitu selesai makan, dokter itu segera hendak berpamitan. Tapi saat itu Iwan berbohong dengan berkata jika dirinya tidak membawa mobil, jadi meminta pada dokter Alia agar mau mengantarkannya dulu ke rumah kontrakannya yang beralamat di Jalan Dwi Kora 2 Palembang. Karena merasa tak enak, Alia pun akhirnya menyanggupinya. Singkat cerita, mereka lalu menuju kontrakan Iwan dengan mobil Honda Jazz merah milik Alia dengan Iwan sebagai sopirnya. Dalam perjalanan itu mereka sambil ngobrol banyak hal, hingga tak terasa sampailah mobil itu di depan rumah kontrakan Iwan. Iwan mencoba mengajak dokter Alia untuk mampir dulu, tapi Alia menolak karena memang buru-buru untuk segera pulang. Iwan tak patah semangat. Ia mencoba terus memelas agar wanita itu mau singgah, walaupun sebentar. Hingga akhirnya itu pun membuat dokter cantik itu pun luluh dan mau turun untuk mampir.
Iwan meminta dokter Alia untuk duduk dulu santai sebentar. Tapi Alia kembali menolaknya dengan mengatakan ia tidak bisa lama-lama dan harus segera pulang. Iwan yang memang tak ingin Alia pergi buru-buru, mencoba mencegahnya dengan kembali mengajaknya ngobrol. Lia yang melihat itu mulai merasa ketakutan dengan gelagat Iwan. Alia berusaha meninggalkan tempat itu, tapi Iwan juga tak membiarkan begitu saja. Iwan berkata ia akan mengizinkan Bu Dokter pergi, asal mau tidur dengannya dulu. Dokter Alia tentu saja marah sekaligus kaget. Mendengar ucapan pasiennya itu, ia meminta agar Iwan istighfar. Tapi Iwan yang sudah kerasukan setan tak tinggal diam. Dibekapnya Alia sambil menindihnya. Tak hanya itu, dengan kedua tangannya Iwan mencekik leher dokter itu. Meskipun Alia telah memohon, Iwan tak peduli. Hingga kemudian wanita 27 tahun itu lemas tak sadarkan diri. Menyadari itu, Iwan yang sudah dikuasai hawa nafsu lalu memperkoasnya hingga merasa puas. Dokter Alia yang masih suci, selain kehilangan kesuciannya, juga kehilangan nyawa akibat pasiennya ini. Barulah setelah itu Iwan menyadari jika dokter Alia sudah tak bernafas lagi. Ketika sedang panik itulah, tiba-tiba ponsel Alia berdering yang ternyata panggilan dari ayahnya. Iwan yang melihat itu langsung mematikan panggilan tersebut. Sementara orang tua Alia yang merasa cemas kemudian mencoba menghubungi Iwan karena ternyata Alia sebelumnya telah mengatakan pada ayahnya jika ia akan mengantarkan Iwan dulu sebelum pulang. Iwan yang tak mau dicurigai lantas mengangkat panggilan di ponselnya itu. Iwan berkata pada ayah Alia jika ia tidak tahu kemana Alia. Kala itu orang tua dokter Alia tak menaruh curiga sama sekali kepada Iwan ini. Iwan pun lalu bergegas membereskan sprei, sarung bantal, dan celana dalam milik Alia. Semua dimasukkannya ke dalam tas ranselnya, sedangkan baju dokter Alia dipakaikannya lagi pada raga yang tak bernyawa itu. Selanjutnya diangkatnya tubuh wanita itu, dimasukkannya ke dalam mobil Honda Jazz warna merah milik dokter Alia. Dilajukannya mobil tersebut kembali ke parkiran Palembang Square, lalu ia berganti mobil, menaiki mobilnya sendiri. Sedangkan mobil yang berisi jasad itu, ditinggalkannya di parkiran Palembang Square. Iwan membawa mobilnya pulang ke kontrakannya, meninggalkannya di sana, lantas ia kembali lagi ke Palembang Square dengan naik ojek. Ia kembali mengemudikan mobil dokter Alia ke arah Riau sambil berpikir kemana ia akan membuang jasad itu. Akhirnya setelah 12 jam berkendara, Iwan memutuskan mengarahkan mobil ke area parkir RSUD Selasi, Pangkalan Kerinci Pelalawan Riau. Ia meninggalkan mobil berisi jasad itu dengan tujuan agar segera ditemukan. Di lain tempat, keluarga dokter Alia yang cemas memutuskan untuk melaporkan hilangnya Alia pada 20 Agustus 2009. Setelah 1x24 jam, putri mereka tak kunjung pulang. Orang tua Alia yang merasa khawatir lalu mencoba mencarinya ke kontrakan Iwan. Kala itu mereka bertemu dengan pemilik kontrakan yang mengatakan tak tahu kemana Iwan. Tapi orang tersebut mengatakan jika sehari sebelumnya ada yang melihat Iwan membawa mobil Honda Jazz warna merah. Mendengar ini, orang tua Alia meyakini itu adalah milik putri mereka. Dokter Agustria, ayah Alia, kembali mencoba menghubungi Iwan, tapi tak bisa. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada Minggu 23 Agustus 2009, orang-orang yang tinggal di sekitar RSUD Selasi merasa heran dengan keberadaan mobil Honda Jazz warna merah bernopol BG2815NM di samping gedung utama rumah sakit. Tampak tak kunjung ada pergerakan ataupun pergi sejak 4 hari sebelumnya. Sedangkan pihak rumah sakit melalui salah satu dokter bernama Asterly menerima kabar dari pihak keluarga dokter Alia yang di Palembang. Keluarganya mengatakan jika dokter Alia telah menghilang sejak 19 Agustus. Pihak keluarga meminta agar pihak rumah sakit mengecek keberadaan Honda Jazz warna merah itu karena Alia juga menghilang beserta mobilnya yang memiliki ciri-ciri yang sama. Dan benar saja, Minggu siang saat beberapa karyawan mencoba mendekati mobil itu, mereka mencium adanya bau tidak sedap. Mereka juga melihat adanya cairan yang mengalir keluar dari dalam mobil itu
yang dikerubuti oleh lalat, dan lalat-lalat itu pun juga tampak berkeliaran di dalam mobil. Meyakini ada yang tak beres, karyawan rumah sakit segera menghubungi Polsek Pangkalan Kerinci yang tak lama kemudian pun tiba bersama personil lain dan tim Inafis. Setelah dipanggilkan tukang kunci, mobil itu pun berhasil dibuka. Ketika pintu depan bagian kanan terbuka, bau busuk menyengat pun segera merebak. Tampak di antara jok depan dan jok belakang, ada sesosok mayat wanita yang sudah membiru kehitaman. Posisinya telungkup di lantai mobil di antara jok depan dan belakang, berbaju merah dengan rok hitam, di mana sandaran jok depan mobil itu dengan posisi rebahan sehingga agak menutupi mayat tersebut. Korban lantas dibawa ke ruang mayat RSUD Selasi untuk selanjutnya akan dibawa ke Rumah Sakit Arifin Ahmad di Pekanbaru untuk dilakukan otopsi. Saat itu sudah dipastikan jika korban tewas tersebut memang adalah Dr. Alia. Sementara itu Iwan Andriansyah, si pelaku yang mengetahui jasad Dr. Alia telah ditemukan, lalu menghubungi ayahnya. Ia menceritakan semua yang telah dilakukannya pada Dr. Alia. Pada 23 Agustus 2009, sekitar pukul 23.30, dengan diantar oleh ayahnya, Iwan diserahkan ke Mapolres Lahat. Hari itu juga Iwan dijemput oleh Kasat Reskrim Polrestabes Palembang. Tiba di Palembang sekitar pukul 3.15 dini hari di tanggal 24 Agustusnya. Iwan langsung dinyatakan sebagai tersangka. Pagi itu 24 Agustus 2009, Iwan langsung menjalani pemeriksaan secara intensif. Tapi siang harinya, Iwan tiba-tiba meminta diperiksa lagi. Ia mencabut BAP pertama, di mana ternyata dalam keterangannya di pemeriksaan pertama, Iwan berbohong dengan mengatakan jika dirinya dengan Dr. Alia berpacaran. Motif yang disampaikannya pun bohong. Ia awalnya mengatakan menghabisi dokter itu karena menolak diajak menikah. Juga terkait lokasi pembunuhan, di pengakuan pertama ia mengatakan menghabisi nyawa korban di dalam mobil Honda Jazz merah itu saat mereka dalam perjalanan ke Jambi. Namun akhirnya Iwan mencabut BAP pertama itu setelah polisi menunjukkan bukti baru sehingga ia tak bisa mengelak lagi. Bukti baru yang disodorkan ke hadapan Iwan berupa print out parkir mobil milik korban dan Honda City Silver bernopol BG118YN milik Iwan si tersangka. Dari bukti itu terbukti jika Iwan dan korban bertemu di hari Rabu sore di Palembang Square itu. Tapi kebohongan Iwan belum selesai. Ia masih mengarang kronologi palsu dari pembunuhan yang dilakukannya ini. Ia bersikeras jika ia dan korban menjalin hubungan asmara dan sempat melakukan hubungan layaknya suami istri secara suka sama suka sebelum mereka bertengkar dan terjadi pembunuhan. Karena itu pada Jumat 28 Agustus 2009, Iwan dihadapkan pada lie detector atau alat tes kebohongan. Iwan tak berkutik ketika tim forensik menanyainya berdasarkan analisis mereka. Tim penyidik Polrestabes Palembang sejak awal sudah curiga dengan Iwan ini. Terlebih tim forensik merasa darah yang keluar dari organ intim korban terasa janggal. Hingga pada pemeriksaan terakhir dengan lie detector itu, Iwan barulah mengakui yang sebenarnya. Jika dirinya tak pernah berpacaran dengan korban, ia memperkoas dokter itu sebanyak 2 kali, sebelum dan sesudah dihabisi. Atas perbuatannya ini, Iwan dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau maksimal 20 tahun penjara. Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman maksimal 15 tahun dan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang pada 16 Februari 2010 menjatuhkan vonis hukuman kepada terdakwa Iwan Andriansyah bin Syahril berusia 28 tahun dengan hukuman penjara seumur hidup. Iwan yang mendengar vonis itu pun tak ada reaksi apapun, tak menangis juga tak berbicara apapun. Ia hanya diam mematung tanpa ekspresi. Terima kasih waktunya, jaga diri, see you.